Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah promosi kesehatan. Langsung saja kita mulai materi pembahasan yang pertama, yaitu definisi promosi kesehatan. Promosi kesehatan yang pertama yaitu Lawrence Green pada tahun 1984 mendefinisikan promosi kesehatan sebagai segala bentuk kombinasi pendidikan, kesehatan, dan intervensinya yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang guna mempermudah perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Definisi promosi kesehatan yang kedua yaitu mengacu pada Piagam Ottawa-Carter pada tahun 1996 menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan pengendalian dan perbaikan kesehatannya untuk mencapai keadaan fisik, mental, dan sosial seseorang baik individu maupun kelompok untuk mengatasi lingkungan yang kondusif. Strategi dan sasaran promosi kesehatan. Strateginya agar promosi kesehatan mampu berjalan sesuai harapan dan tujuan, bahkan tepat mencapai target sasaran. Maka dibutuhkan sejumlah strategi yang efektif mengacu pada Ottawa-Carter. Pada tahun 1984 terdapat 3 strategi yang digunakan dalam promosi kesehatan, yaitu yang pertama, pemberdayaan atau empowerment, yaitu kemauan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan status kesehatan melalui pemberdayaan yang memandirikan dirinya agar memiliki keterampilan terkait kesehatannya. Strategi promosi kesehatan ini tidak terbatas pada penyebaran pesan kesehatan, melainkan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat baik secara pendidikan, ekonomi, dan sosial. Sasarannya langsung pada masyarakat sebagai sasaran primer. Kemudian yang kedua, bina suasana atau social support. Strategi promosi kesehatan selanjutnya adalah melibatkan sektor-sektor lain di luar sektor kesehatan dalam bentuk kemitraan. Promosi kesehatan adalah sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai mitra untuk bersedia terlibat menangani masalah-masalah kesehatan yang kompleks dan luas. Kemitraan ini tidak hanya sebatas antar lembaga, melainkan juga dengan personal, melalui dukungan seperti tokoh-tokoh masyarakat atau public figure. Tokoh masyarakat di berbagai jenjang adalah sasarannya sasaran sekunder. Kemudian advokasi, strategi yang terakhir lebih luas dan lebih besar ruang lingkupnya, yaitu meyakinkan para pejabat, pembuat keputusan, atau penentu kebijakan bahwa program kesehatan yang disusun itu penting bagi peningkatan status kesehatan masyarakat. Sasaran advokasi adalah para pemangku kepentingan di berbagai jenjang, mulai di tingkat eksekutif hingga legislatif, serta di berbagai sektor, tidak hanya di lembaga-lembaga pemerintahan, tetapi juga lembaga non-pemerintahan. Sasarannya sebagai sasaran tersier. Materi yang ketiga yaitu milestone of promosi kesehatan, yaitu dari Ottawa-Carter, Nairobi, Bangkok, dan Jakarta. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Ottawa-Carter berdasarkan Piagam Ottawa atau Ottawa-Carter pada tahun 1986 sebagai hasil rumusan konferensi internasional promosi kesehatan di Ottawa sampai Kanada yang menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Piagam tersebut merumuskan upaya promosi kesehatan yang mencakup 5 butir. Yang pertama, kebijakan berwawasan kesehatan atau health public policy ditujukan kepada policy maker agar mengeluarkan kebijakan publik yang mendukung kesehatan. Yang kedua, lingkungan yang mendukung atau supportive environment ditujukan kepada para pengelola tempat umum termasuk pemerintah kota agar menyediakan prasarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. Yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan. Selama ini yang menjadi penyedia atau provider pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta, sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna atau customer
Pelayanan kesehatan, pemahaman ini harus diubah bahwasanya masyarakat tidak sekedar pengguna tetapi bisa sebagai provider dalam batas-batas tertentu melalui upaya pemberdayaan. Yang keempat, keterampilan individu atau personal skill. Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila warga dan kelompok tersebut terwujud. Kemudian yang terakhir, gerakan masyarakat atau community action. Adanya gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mendukung kesehatan agar terwujud perilaku yang kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Milestone promosi kesehatan yang kedua yaitu Nairobi. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang ke-7 di Nairobi, Kenya, tanggal 26 sampai 30 Oktober 2019 mengambil tema mempromosikan kesehatan dan pembangunan menutup kesenjangan implementasi. Oleh sebab itu, Konferensi Global Promosi Kesehatan di Nairobi akan menunjukkan konferensi yang lebih esensial, suatu pendekatan yang efektif sejalan dengan pembaharuan atau Renwell, pelayanan kesehatan primer atau primary health care, sebagaimana di-endorse oleh Badan Eksekutif atau WHO sebagai berikut. Yang pertama, mencapai persetujuan untuk pencapaian pembangunan kesehatan internasional. Di bidang kesehatan, tujuan pembangunan sangat erat hubungannya dengan pemberantasan kemiskinan, seperti penyakit menular seperti TBC, paru-paru, malaria, dan HIV atau AIDS. Tiga penyakit ini dari hasil-hasil penelitian terbukti berhubungan signifikan dengan kemiskinan. Yang kedua, mengajukan pembahasan tentang kegawat daruratan penyakit-penyakit menular, trauma, gangguan mental, kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya epidemi di negara-negara miskin. Yang ketiga, menangani isu-isu ketidaksetaraan atau ketidakadilan kesehatan gender. Kesehatan seperti gender, kelas sosial, tingkat pendapatan, etnis, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Masing-masing terjadi di masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, tujuan pembangunan harus secara eksplisit meningkatkan pendidikan untuk menuju kesetaraan atau keadilan. Distribusi secara terbuka atau adil terhadap ada tiga kesenjangan utama dalam bidang kesehatan dan pembangunan yang perlu memperoleh perhatian khusus, yakni yang pertama, kesenjangan dalam program kesehatan di mana penyelenggara promosi kesehatan yang baik memerlukan koordinasi. Kemudian yang kedua, kesenjangan dalam pembuatan kebijakan atau policymaker dan kemitraan lintas sektor, di mana determinan sosial kesehatan atau ketidaksamaan dampak kesehatan belum menjadi pertimbangan. Kemudian yang terakhir, ketidakseimbangan sistem kesehatan atau health system membuat kapasitas sistem kesehatan untuk peningkatan kesehatan dan indikator kinerja. Milestone promosi kesehatan yang ketiga yaitu Bangkok. Piagam Bangkok untuk promosi kesehatan di dunia global pada tahun 2005. Yang pertama, perlu strategi dan komitmen untuk menghadapi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan di dunia global, serta kebijakan dan kemitraan untuk memberdayakan masyarakat untuk memperbaiki kualitas kesehatan, termasuk ketidakmerataan di bidang kesehatan. Yang kedua, salah satu hak asasi setiap manusia adalah untuk memperoleh kualitas kesehatan yang setinggi-tingginya. Promosi kesehatan didasari hak asasi ini menawarkan konsep sehat yang positif dan inklusif yang merupakan faktor mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan mental dan spiritual. Fungsi inti kesehatan masyarakat yang memberikan sumbangan dalam mengatasi penyakit menular dan tidak menular, serta ancaman terhadap kesehatan, dan merupakan investasi efektif untuk meningkatkan kesehatan dan pembangunan manusia serta mengurangi ketidakmerataan atau ketidakseimbangan di bidang kesehatan dan gender. Kemudian yang terakhir, perkembangan menuju dunia yang lebih sehat memerlukan keterlibatan politik yang kuat, peran serta lebih luas, dan advokasi yang berkesinambungan.
Milestone promosi kesehatan yang terakhir yaitu Deklarasi Jakarta. Prioritas promosi kesehatan ke abad 21 pertemuan di Jakarta Juni 1997. Promosi kesehatan adalah investasi utama yang memberikan dampak pada determinan kesehatan dan memberikan manfaat kesehatan terbesar pada masyarakat. Kemudian yang kedua, promosi kesehatan memberikan hasil positif yang berbeda dibandingkan upaya lain dalam meningkatkan kesetaraan bagi masyarakat dalam kesehatan. 5 prinsip Deklarasi Ottawa merupakan kunci strategi untuk sukses. Yang pertama, meningkatkan tanggung jawab sosial dalam kesehatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan investasi untuk pembangunan kesehatan. Yang ketiga, konsolidasi dan perluasan kemitraan untuk kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemberdayaan individu, serta yang terakhir, menjamin tersedianya infrastruktur promosi kesehatan. Materi pembahasan yang terakhir yaitu teori perilaku menurut Lawrence Green pada tahun 1980 mengklarifikasikan beberapa faktor penyebab sebuah tindakan atau perilaku. Yang pertama, faktor pendorong atau predisposing factor. Faktor predisposing merupakan faktor yang menjadi dasar motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor ini meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan persepsi, tradisi, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, menurut Harry pada tahun 2009. Kemudian yang kedua, faktor pemungkin atau enabling factor. Faktor enabling merupakan faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pemungkin meliputi sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya keahlian petugas, sumber daya masyarakat, aksesibilitas pelayanan seperti biaya, jarak, transformasi, dan lain-lain. Melalui pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, posyandu, dokter atau bidan praktik, dan juga mencari informasi melalui media massa seperti media internet, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor penguat atau reinforcing factor. Faktor reinforcing merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap suami, orang tua, atau tokoh masyarakat seperti petugas kesehatan. Sumber-sumber penguat tergantung dari jenis program, seperti dalam tatanan rumah sakit, faktor penguat dapat berasal dari dokter, perawat, dan keluarga. Mungkin hanya sekian bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.